Bab 785. Dia datang lagi. Lantai 8. Mileye selalu merasa bahwa bahaya sebenarnya bukanlah Aula Sendian, atau Master dari Langit Dua Dunia, melainkan menara penjara alam itu sendiri, yaitu lantai 8 ini dan lantai 9 itu. Tak perlu dikatakan, kecerdasannya menara penjara alam belum sepenuhnya pulih, jadi tidak terlalu berbahaya, dan lantai 8 malah sudah bangun. Dan gelisah tetapi dengan niat yang tidak jelas. Apa yang diinginkan pihak lain? Ingin menara ini. Jika menginginkan menara, dengan kekuatan lawan saat ini, dia seharusnya bisa keluar dan mengambil menara yang rusak ini. Lagi pula, mereka ditekan karena setiap lapisan tidak hanya memiliki segel, tetapi juga aturan Tao. Dan sekarang, aturan Tao di lantai 8 jelas tidak ada. Segel sederhana tidak bisa menahan pihak lain. Namun, lantai 8 tidak keluar dan tetap berada di menara sepanjang waktu. Pasti ada sesuatu. Mendengar jawaban dari lantai 8, Mileye tersenyum kecil. Sebenarnya, senior bisa pergi, kan? Suara itu tertawa, memang. Mileye mengangguk, junior tidak berputar-putar dengan senior. Karena senior bisa pergi, mengapa tidak pergi? Apakah karena alasan tersendiri, atau ada yang diinginkan senior? Suara itu berkata, semua. Semua. Mileye tersenyum dan berkata, apa yang kamu inginkan, senior? Lantai 8, menara ini. Menara ini. Pihak lain tidak merahasiakannya. Mileye tersenyum sedikit, dengan kekuatan senior, seharusnya tidak sulit untuk memenangkan menara ini, kan? Lantai 8, ya, membunuhmu, termasuk wanita berbaju ungu di sampingmu, semudah membalikkan telapak tanganku. Mudah. Mileye sedikit bingung, lalu mengapa senior tidak bergerak? Setelah hening sejenak, lantai 8 berkata, hei, kamu punya banyak pendukung. Aku membunuhmu dan memenangkan menara ini, sederhana, tapi aku tidak tahan dengan balas dendam. Mileye. Lantai 8 berkata lagi, aku juga akan mengatakan yang sebenarnya. Aku menunggu sekarang, karena menunggu seseorang datang untuk membunuh kamu, pihak lain membunuh kamu dan mengambil menara ini, kemudian aku membunuh pihak lain. Dengan cara ini aku tidak akan terkontaminasi dengan sebab dan akibat. Sayangnya orang berdimensi 4 ini agak bodoh, dan aku sangat kecewa. Setelah mendengarnya, Mileye menjadi mengerti. Pembunuhan dengan meminjam pisau orang lain. Lantai 8 ini sedang menunggu orang lain untuk membunuhnya, dan kemudian dia akan membunuh orang itu. Jelas, lantai 8 ini waspada dengan wanita bergaun polos. Mileye bertanya, alasan mengapa senior melakukan ini adalah karena wanita bergaun polos itu. Lantai 8 berkata, itu benar. Namun, itu tidak sepenuhnya karena dia, karena kamu juga tidak sederhana. Aku tidak ingin terlibat denganmu. Mileye sedikit mengernyit, aku tidak sederhana. Lantai 8, ya. Mileye menekan, di mana tidak sederhana. Lantai 8, tidak masuk akal untuk memberitahumu. Mileye tidak bertanya lagi, dia sudah mendapatkan jawabannya. Orang di depannya ini tidak akan membunuhnya. Cukup. Jika dia dibunuh oleh pihak lain, orang ini malah akan membalaskan dendam untuknya. Memikirkannya seperti ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini sepertinya bukan hal yang buruk. Mileye berbalik dan pergi, seolah memikirkan sesuatu. Dia bertanya lagi, senior, apakah lantai 9 juga bangun? Lantai 8, aku tidak tahu. Tidak tahu. Mileye mengangguk sedikit dan berjalan pergi dengan cepat. Mileye datang ke lantai 1, dia melirik ke atas kepalanya,
pada saat ini, Kaisar Pedang masih duduk di depan kedua pedang itu. Sejak Kaisar Pedang datang, dia telah duduk di depan kedua pedang itu, seperti sedang memahami sesuatu. Mileye tahu bahwa kedua pedang ini bisa mencerahkan Kaisar Pedang ini. Jika ini terus berlanjut, prestasi Kaisar Pedang di Tao Pedang bisa meningkat pesat. Jika Kaisar Pedang dipromosikan, itu akan menjadi hal yang baik untuk Mileye. Mileye tersenyum dan meninggalkan menara penjara alam. Di waktu berikutnya, Mileye menghabiskan sisa waktunya dengan Lin Xiye, kecuali untuk latihan sehari-hari. Dan periode ini juga merupakan saat paling tenang ketika kakak beradik datang ke dunia akbar Xuan Huang. Sekarang, tujuan semua orang adalah Kaisar Pedang, tidak ada yang peduli dengan Mileye, bahkan Aula Sendian telah menghilang dari dunia akbar Xuan Huang. Dan kini, dunia akbar Xuan Huang bisa dikatakan menyatu. Raja Ye. Semua master dunia akbar Xuan Huang akan memanggil Raja Ye saat bertemu Mileye. Tahukah kamu, sekarang Mileye menghentakkan kakinya, seluruh dunia akbar Xuan Huang akan benar-benar gemetar 3 kali. Pada hari ini, Mileye datang ke langit, mantan situs Aula Sendian, tentu saja, hanya benteng Aula Sendian di dunia akbar Xuan Huang. Tempat ini masih kosong. Mileye tidak mengizinkan siapapun menempati situs ini. Alasan utamanya adalah terlalu banyak orang yang menginginkan situs ini. Karena di sini adalah sumber energi. Ini sangat berguna bagi praktisi. Pada saat ini, tetua utama dari sekte Taoisme tiba-tiba muncul di samping Mileye. Dia menghadap Mileye memberi hormat, Raja Ye. Mileye berkata dengan lembut, "Aku mendengar bahwa sekte Taoisme mengincar tempat ini." Tetua utama berkata dengan sungguh-sungguh, "Raja Ye, tempat ini sangat penting bagi sekte Taoisme, tolong Raja Ye." Mileye tiba-tiba menoleh untuk melihat tetua utama. "Sangat penting bagi sekte Taoisme, jadi haruskah aku memberikannya kepada sekte Taoisme?" Tetua utama ragu-ragu, lalu berkata, "Raja Ye, tempat ini sangat penting bagi sekte Taoisme. Jika Raja Ye rela melepaskannya, sekte Taoisme di masa depan." Mileye menyela tetua utama lagi, "Di masa depan. Aku bertengkar dengan Aula Sendian hari itu, kenapa sekte Taoisme tidak keluar? Kamu sekte Taoisme tidak keluar untuk membantu, itu bisa dimengerti, bagaimanapun juga, kalian tidak berutang apa-apa padaku. Tapi ketika kami menang, sekte Taoisme datang untuk berbagi hasil pertempuran. Bukankah ini sedikit tak tahu malu?" Wajah tetua utama sedikit jelek. Dia baru saja akan berbicara ketika Mileye tiba-tiba menembak. Jelek. Lengan tetua utama langsung dipotong. Kolom darah. Tetua utama kaget, dia tidak menyangka Mileye tiba-tiba menembak. Mileye menoleh ke belakang tetua utama, "Orang-orang sekte Taoisme, dengarkan. Aku tidak mau bicara dengan kalian lagi, tempat di langit ini milikku Mileye. Jangan coba-coba mengincarnya lagi, kalau tidak, aku akan menemuimu sekte Taoisme secara pribadi. Saat itu, jangan salahkan aku, Mileye, karena memalingkan wajah dan tidak mengenali siapapun." Di belakang tetua utama, keluarlah seorang pria paruh baya. Orang ini adalah ketua sekte Taoisme. Ketua sekte Taoisme memandang Mileye, "Raja Ye." Mileye tiba-tiba berkata, "Pergi." Setelah mendengarnya, wajah ketua sekte Taoisme tiba-tiba muram, sama sekali tidak memberi muka. Ketua sekte Taoisme melirik Mileye, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Kemudian tetua utama menyusul dengan cepat. Di tempat yang sama, Mileye tiba-tiba berkata, "Perintahkan, pantau sekte Taoisme secara diam-diam. Jika ada perubahan, kamu dapat membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian melaporkannya." "Iya."
Dalam kegelapan, suara itu terdengar pelan. Dunia Akbar Xuan Huang saat ini memiliki sebuah pasukan yang dibentuk bersama oleh kekuatan besar, yaitu pasukan wilayah utara. Tentara ini termasuk Master Wilayah Utara, Master Keluarga Xuan Yuan, dan Master Wilayah Xuan Huang. Bagaimanapun, itu dibentuk oleh kekuatan besar bersama, dan tujuannya adalah untuk menghadapi keadaan darurat. Namun, pasukan ini biasanya hanya mematuhi satu orang. Itu Mileye. Dan kekuatan pasukan ini bisa dikatakan paling kuat di dunia Akbar Xuan Huang saat ini. Karena mereka adalah master tertinggi dari berbagai kekuatan. Pada saat ini, Tina Qiao tiba-tiba muncul di depan Mileye. Ketika dia melihat Tina Qiao, Mileye sedikit terpana, dan kemudian berkata dengan heran, "Apakah kamu di alam peri bumi?" Tina Qiao mengangguk, kejutan. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, sangat tidak terduga. Dia awalnya berpikir akan menunggu Lili memurnikan pil peri bumi dan memberikannya kepada Tina Qiao, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tina Qiao akan benar-benar mencapai alam peri bumi secara langsung. Mileye bertanya, "Karena mata air kehidupan?" Tina Qiao berkata, "Tidak sepenuhnya, tapi mata air kehidupan menempati 80% dan 20% faktor lainnya adalah tempat ini. Aku telah menyerap banyak sumber energi di tempat ini, ditambah mata air kehidupan. Ini membuat aku mencapainya secara langsung alam peri bumi. Tentu ada juga alasan yang paling penting, yaitu wanita itu melanggar larangan dunia Akbar Xuan Huang dengan satu pedang. Jika tidak, akan sulit bagiku untuk mencapai alam peri bumi." Mileye berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, selamat. Hanya saja peningkatan kecepatanmu memang agak menakutkan." Tina Qiao berkata dengan lembut, "Kamu tidak tahu sudah berapa lama aku terjebak di alam ini." "Sudah terlalu lama." Mileye sedikit mengangguk, "Kamu memiliki fondasi kuat." Tina Qiao menatap Mileye, "Apa rencanamu selanjutnya?" Mileye tersenyum dan berkata, "Aku belum memikirkannya." Tina Qiao menoleh dan melihat sekeliling, lalu berkata, "Dunia Akbar Xuan Huang, selain sekte Taoisme itu, pada dasarnya tidak ada faktor yang tidak stabil sekarang. Dan tempat ini, panggungnya terlalu kecil untukmu." Mileye terdiam. Tina Qiao menatap Mileye, "Jangan berpikir untuk menjalani kehidupan yang damai. Hidupmu ditakdirkan untuk tidak damai. Jika tebakanku benar, menara kecil telah dikembalikan ke tanganmu, kan?" Mileye memandang Tina Qiao, "Kamu?" Dia memang sedikit kaget saat ini, karena tak menyangka Tina Qiao tahu bahwa menara penjara alam sudah kembali berada di tangannya. Tina Qiao berkata pelan, "Semua orang tidak bisa menemukan Kaisar Pedang, dan tempat terakhir Kaisar Pedang menghilang adalah di sini. Jika tebakanku benar, Kaisar Pedang seharusnya ada di sini, atau dia mati." Saat dia mengatakan itu, dia berhenti sebentar, dan kemudian berkata, "Apakah dia sudah mati?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak." Tina Qiao mengangguk, "Ngomong-ngomong, masalah ini agak rumit sekarang. Kamu harus sangat berhati-hati. Jangan biarkan orang luar tahu bahwa Kaisar Pedang bersamamu. Jika tidak, mata semua orang akan tertuju ke wilayah utara lagi." Mileye berkata sambil tersenyum, "Untuk hal ini, aku secara alami mengerti." Tina Qiao mengangguk, juga, "Hati-hati dengan Aula Sendian, mereka tidak bodoh. Jika aku menebak dengan benar, Bella Yuan mungkin telah menebak bahwa Kaisar Pedang ada di wilayah utara. Sebaiknya kamu punya rencana. Jika tidak, kamu bisa rugi besar." Bella Yuan. Mileye mengangguk, wanita ini benar-benar tidak sederhana. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mendongak, tidak jauh dari sana, seorang wanita berjalan perlahan. Saat melihat wanita ini, Mileye tercengang.
Wanita ini tidak lain adalah Bella Yuan. Dia lagi. Wajah Mileye tiba-tiba muram. Bersambung.